siapa yang mengeksekusi John Huss? Siapa yang mengeksekusi John Wycliffe? Siapa yang mengeksekusi Galileo Galilei? Teman-teman, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di channel Apologetika Eksklusif. Kita berdoa semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Untuk itulah saya mau membahas itu Romo Patrice Allegro yang mencoba menanggapi pendeta MYM, lalu dia mengklaim bahwa itulah kuliah yang dia berikan kepada pendeta MYM dalam rangka untuk menanggapi kuliah yang telah diberikan pendeta MYM sebelumnya. Tetapi dalam sesi ajarannya itu semua itu hanya klaim, dan klaim, ya. Jadi saya menganggap bahwa Romo Patrice Allegro ini tidak memiliki argumen sama sekali, teman-teman. Nah, untuk itulah klaim Romo Patrice Allegro ini atau Katolik ini, ya, atau mulai menyerang Protestan dengan argumen yang tidak mendasar, teman-teman. Ya, bahkan pada saat dia diminta debat dalam hal membela apa argumennya itu, apa dalil-dalilnya, ya, beliau itu sangat menghindar gitu, sangat menghindar dan tidak mau. Bahkan dalam video TikToknya itu dia menolak dengan jelas, ya. Nah, jujur memang mereka dari awalnya bukan orang yang siap berhadapan dengan perdebatan. Ya, itu betul, teman-teman. Nah, buktinya apa? Buktinya pada abad ke-16. Kalau mereka kalah debat, langsung menganatema orang dan dilanjutkan dengan eksekusi dan persekusi. Jadi, karena mereka itu dekat dengan kerajaan atau negara pada saat itu, ya itu erat sekali hubungannya, maka yang melaksanakan eksekusi itu atau persekusi itu adalah pihak-pihak tentara dari kerajaan. Nah, contohnya apa? Contohnya John Huss dan John Wycliffe. Itu korban dari apa yang mereka lakukan ketika kalah dalam perdebatan. Orang-orang itu dibakar, bahkan daging mereka itu dikasih makan anjing, teman-teman. Jadi sangat-sangat sadis. Begini, jadi saya tidak mengklaim bahwa orang-orang Katolik ya secara umum itu seperti itu, tidak. Tetapi dalam rangka untuk membela iman pada klaim-klaim Romo Patrice Allegro, kita harus mengeluarkan argumen yang benar, lalu kita melihat bagaimana fakta-fakta yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya saya tidak menyerang Katolik secara umum, tapi hanya oknum pribadi yang satu ini yang kita serang. Ya, yang saya mau kasih dia paham atau kita kasih dia paham bahwa beginilah berargumen dengan baik dan benar. Dan bahkan di sekeliling kita itu ada banyak orang Katolik, ya. Dan mereka itu sangat baik, ya. Seharusnya permasalahan seperti ini tidak akan muncul ya di hadapan publik kalau seandainya Romo Patrice Allegro ini tidak melakukan hal yang tidak masuk akal dan tidak mendasar terkait tuduhan-tuduhannya terhadap itu Protestan, ya. Baru-baru ini Romo Patrice Allegro memberikan kuliah, ya, seperti yang saya katakan tadi pada pendeta MYM, tetapi itu semua hanya klaim demi klaim, klaim dan klaim. Dalam video Romo Patrice Allegro mengklaim bahwa orang-orang Katolik mendasari imannya pada kitab suci. Ini lagi-lagi salah, teman-teman. Ya, ini lagi-lagi salah, teman-teman. Kenapa? Karena di balik itu ada tradisi, ya, ada tradisi. Jadi ketika mereka ditanya, "Apa dasar imanmu?" Pasti mereka berkata, "Alkitab." Tetapi tambah tradisi itu sesungguhnya, ya, jujur saja Romo Petrus Allegro bahwa Anda itu percaya Alkitab tambah tradisi, sama dengan karismatik. Mereka percaya Alkitab tambah pengalaman pribadi gitu, ya. Jadi bagi mereka itu sama-sama, ya. Sama-sama dijadikan dasar. Lalu ketika dia mengatakan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan tidak, justru katanya Protestan itulah yang mendasari imannya itu pada tradisi. Nah, ini salah dan sesat. Orang Protestan tidak akan pernah, ya, tidak pernah mendasari imannya pada yang disebut dengan tradisi. Kalau seandainya begitu, adakah dasar kitab suci, ya? Adakah dasar kitab suci yang menyuruh untuk membuat patung? Ya. Atau Petrus lah menyuruh Paulus buat patung. Atau Yohanes menyuruh Andreas buat patung? Tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena memang tidak ada dicatat dalam Alkitab. Justru
setelah berkembang Bapak gereja dan diteruskan oleh paus-paus mereka itu, dari situlah mulai tradisi seperti itu dan dianggap itu suci. Dan bahkan di gereja, di komunitas mereka itu ada orang yang disebut sebagai orang suci. Padahal kita mengatakan bahwa semua orang itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Ya, RPA mungkin berdasar, perlu dibedakan antara dulian dan latria. Ya, jadi mereka itu membedakan antara dulian dan latria, antara penyembahan dan penghormatan, teman-teman. Tetapi bagaimana dengan Keluaran pasal 20? Ya, Keluaran pasal 20, hukum Taurat kedua, hukum yang kedua. Bagaimana itu? Nah, RPA berkata setiap kebenaran dalam gereja Katolik ya, atau dia menuduh orang-orang Protestan mengklaim seperti ini. Setiap kebenaran dalam dalam Protestan dianggap kebenaran dalam Katolik. Ya. Lalu mengatakan itu semua copy paste. Tidak ada orang Protestan yang mengatakan demikian. Jadi argumen semacam itu menyerang diri RPA sendiri. Artinya dia menciptakan argumen itu seolah disandarkan kepada orang-orang Protestan, seolah-olah itu argumen orang-orang Protestan. Lalu orang Protestan siapa yang menganggap bahwa semua doktrin eksklusif yang dari Protestan itu adalah diakui oleh Katolik? Tidak ada. Bahkan di Konsili Trident itu, Ignatius dari Loyola ya, kalau nggak salah itu, ya seperti itulah. Itu mengutuk keras itu apa yang telah dikerjakan oleh para reformator. Jadi itu orang-orang Protestan tidak menganggap bahwa doktrin eksklusif Protestan itu yang hanya dimiliki oleh Protestan itu sebagai dasar kebenaran lalu itu diakui oleh Katolik. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Ya. Tidak ada orang Protestan yang mengatakan demikian. Jadi argumen semacam itu menyerang diri pribadi RPA sendiri itu ya. Kalau doktrin fundamental, ya memang ada orang Protestan Katolik sama dalam hal itu. Kalau seandainya orang Protestan menolak doktrin fundamental itu dia bukan Kristen lagi. Ya, semisal Tritunggal, ketuhanan Yesus, ya. Kecuali kalau Katolik menolak itu, dan menolak itu sesat dan menyesatkan, teman-teman. Jadi bagi saya klaim-klaim dari Romo Patris Allegro ini klaim-klaim yang tidak masuk akal, dan dia berkata kasih kuliah kepada pendeta MIM dengan modal klaim dan cuap-cuap itu, ya itu sangat tidak masuk akal, teman-teman. Protestan katanya dia mengikuti tradisi ya, tradisi. Ini salah dan sesat. Ya, jelas Protestan menggunakan Alkitab atau sola scriptura. Ya adalah sola scriptura itu hanya Alkitab. Ya, jadi dasar iman itu hanya Alkitab, teman-teman. Bukan yang lain, bukan pengalaman tambah Alkitab atau tradisi tambah Alkitab, bukan itu. Itu yang disebut dengan sola scriptura. Lalu dia mengganti dengan sota scriptura. Nah, dari mana dia mengambil itu? Tetapi ketika klaim itu tidak berdasar atau tidak sesuai dengan apa yang diartikan oleh orang-orang Protestan, maka sesungguhnya itu argumen yang disebut dengan cop-cop juga tidak berdasar, opini pribadi, teman-teman. Jadi Romo Patris Allegro ini sebenarnya saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi ketika melihat argumennya secara sadar itu saya merasa bahwa orang ini hanya mencari bombastis di Indonesia lalu supaya banyak pengikutnya itu. Nah, kalau Anda itu orang Protestan yang pintar dan penuh pikiran yang kritis, maka coba perhatikan tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar dari Romo Patris Allegro. Ya, tidak sama sekali atau jarang menggunakan Alkitab sebagai dasar. Nah, itu membuktikan apa? Karena dia lebih mengutamakan tradisi. Ya, tradisi yang telah diteruskan dari atas itu, ya, dari atas itu sama mereka, dari Paus Leo ke-10. Bukan saya mengatakan bahwa itu mulai dari Paus Leo, tradisi itu mulai dari Paus Leo ke-10, bukan. Tetapi ke atas itu lagi. Tapi kenapa saya menyebutkan Paus Leo yang ke-10? Karena darinya lah mulai orang-orang reformasi ini, ya, para reformator itu melakukan yang namanya reformasi, bukan deformasi seperti apa yang dia katakan. Melakukan reformasi karena dari Paus Leo yang ke-10 itu yang menyuruh
siapa itu John Tatzel itu untuk memberikan surat indulgensi. Lalu dengan surat indulgensi itu orang-orang bisa menjadi kembali jiwanya ke surga, ya. Ketika uang gemerincing katanya mereka kan, dalam itulah pidato yang disampaikan oleh Johann Tassel, ya. Bukan John Tassel, Johann Tassel. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau Anda melihat itu bahwa Romo Patris Allegro ini sama sekali tidak menggunakan Alkitab sebagai dasar. Nah, ini membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan Alkitab sebagai dasar. Dan Romo Patris Allegro itu lebih ke cuap-cuap dan lain-lain. Nah, bukan hanya dia, ada itu Romo Alfons itu ya, Romo Alfons yang menyerang Pendeta Ezra Souru. Yang lain yang dibahas Pendeta Ezra Souru, yang lain pula yang dia tanggapi. Pendeta Ezra Souru mengatakan bahwa ya, bukan menuduh Paus sebagai antikristus, tapi lalu dia mengatakan, Pendeta Ezra Souru mengatakan bahwa Pendeta Ezra Souru mengatakan, menurut dia Pendeta Ezra Souru itu ya menuduh Paus sebagai antikristus. Padahal sebenarnya itulah contoh yang diberikan oleh Pendeta Ezra Souru. Jadi dia salah menanggapi itu. Jadi artinya dia menyerang pribadi teman-teman. Nah, ingat apa yang dikatakan oleh 1 Timotius pasal 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah Alkitab itu, walaupun mereka tidak percaya itu tanpa tradisi, tujuannya apa? Untuk mengajar. Jadi kalau kamu mau mengajar orang-orang Protestan, ya, orang Protestan itu semua orang-orang itu rata-rata pintar. Kenapa? Karena dimulai oleh Martin Luther, dan Martin Luther itu orang yang kritis, orang yang penuh dengan logika-logika yang bagus, ya. Jadi Anda harus menggunakan Alkitab. Kalau tidak menggunakan itu, mustahil mereka bisa percaya dengan ajaranmu. Walaupun Anda mengutuk 1000 kali pun, orang Protestan akan tebal dengan semua itu. Kenapa tebal? Karena Tuhan bersama mereka, ya. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kamu mau menyatakan kesalahan orang Protestan itu, maka kamu harus menggunakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dan tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah Alkitab, bukan yang lain, bukan tradisi dan lain sebagainya. Nah, lalu memperbaiki kelakuan. Kalau kamu mengatakan bahwa orang Protestan itu sesat, orang Protestan itu bidat, orang Protestan itu adalah heresi, seperti yang kamu katakan sudah dikutuk di Konsili Trent, maka perbaikilah kelakuan mereka berdasarkan Alkitab. Lalu mendidik mereka dalam kebenaran. Kebenaran yang kamu maksud adalah kebenaran Katolik. Gunakan Alkitab untuk mendidik mereka supaya mereka bisa paham untuk orang-orang Protestan yang kamu anggap sebagai heresi itu, dan mereka akan kembali menjadi orang yang baik dan benar. Nah, ini jelas, dan inilah ayat yang disebut sebagai ajakan dan harus diikuti oleh orang Kristen. Inilah ayat ajakan sebenarnya untuk menjadikan Alkitab itu sebagai paling utama, ya, paling utama dan paling fundamental, ya, sola scriptura. Jadi walaupun dia sangat-sangat tidak suka dengan sola scriptura, saya harus menyebutkan itu karena memang itulah slogan, ya, tolak ukur, ya. Reformasi itu disebut sebagai reformasi. Para reformator itu menggunakan itu sebagai dasar, ya, sebagai dasar paling utama Alkitab, ya, bukan yang lain. Nah, bahkan dalam videonya di TikTok itu, Romo Patris Allegro tidak bisa membedakan firman Allah, ya teman-teman, ya, firman Allah atau istilah firman Allah dalam Alkitab. Dia menyamakan semua firman sebagai Yesus atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya. Dia melakukan itu. Ada videonya di TikTok itu sudah saya tanggapi. Lalu dia mengatakan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Nah, ini jelas sekali kacau. Tetapi orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik berdasarkan Alkitab, maka dia mampu mendefinisikan firman itu. Orang Protestan itu mendefinisikan firman sebagai satu. Firman atau logos itu Yesus, itulah Yohanes 1 ayat 1. Lalu firman yaitu kata-kata Allah. Ketika Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Yesaya, itulah firman Allah yang langsung keluar dari mulut Allah. Tapi bukan firman yang bersama-sama dengan Allah pada awalnya, bukan yang seperti di Yohanes 1 ayat 1 itu. Itulah Yesus, satu pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah
Firman Alkitab, segala tulisan diilhamkan oleh Allah, itulah Alkitab. Ya, yang tidak bersalah itulah disebut dengan ineransi Alkitab. Ya, itu dia. Jadi ketika Romo Patris Allegro mendefinisikan firman saja, lalu ketika itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan data Alkitab, sebenarnya bagi saya dia ini siapa sebenarnya dan apa maksudnya. Ya, saya tidak menyerang dia secara membabi buta atau menyerang Katolik secara tidak. Saya tidak menyerang itu, tapi saya hanya mencoba mematahkan argumennya, walaupun ini dianggap sebagai cuap-cuap apa yang saya katakan ini, tetapi Romo Patris Allegro itu lebih cuap-cuap daripada cuap-cuap. Nah, memang kehadiran orang ini atau RPA ini, Romo Patris Allegro, memang langka gitu ya dalam tradisi gereja Katolik di Indonesia khususnya, yang berani berargumen walaupun kacau. Ini tetap kita hargai, tapi pantas kita hargai itu kegigihannya. Kita pantas menghargai kegigihan orang seperti itu. Tapi masalahnya adalah apa yang menjadi sumbangan argumen Romo Patris Allegro di Indonesia untuk kekristenan dalam hal menghadapi orang-orang yang berbeda agama, menghadapi argumen-argumen orang yang berbeda agama. Menurut saya tidak ada. Dan bahkan mayoritas mereka itu tidak ada. Ya, secara langsung, duduk langsung, segala macam dan lain sebagainya. Ya, itulah sumbangan yang paling penting. Kalau pendeta MYM itu bisa kita katakan puluhan kali beliau itu berargumentasi dengan orang-orang yang bukan orang Kristen, yang beda agama, yang menyerang Yesus. Ya, berulang kali, puluhan kali lah. Baik itu via media sosial, via YouTube dan lain sebagainya. Lalu tetap muka gitu. Dan Romo Patris Allegro tahu bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang itu dalam sebuah forum perdebatan intelektual, maka yang menjadi sasaran yang harus kita relakan untuk Tuhan adalah nyawa kita. Ya, nyawa kita. Kita harus bersedia memberikan nyawa kita, karena jangan harap kau balik ke rumah. Ya, karena kita sudah tahu apa yang menjadi konsekuensi ketika menghadapi orang-orang seperti itu dengan doktrin-doktrin yang kacau seperti itu. Ya, itu teman-teman. Jadi inilah apa yang mau saya tanggapi terkait fenomena Romo Patris Allegro. Tetapi ketika ini nanti akan berlanjut, saya akan terus membuat video supaya seimbang ya antara cuap-cuap Romo Patris Allegro dan cuap-cuap saya. Jadi kalau Anda menganggap ini sebagai cuap-cuap, maka imbanglah cuap-cuap Romo Patris Allegro dan cuap-cuap apologetika eksklusif. Walaupun saya memiliki dasar ya, tapi biar saja ya. Ya, demi memenuhi keinginan Anda menuduh ini sebagai cuap-cuap, biarlah ini jadi cuap-cuap juga. Ya, jadi saya memiliki dasar ya seperti apa yang telah saya jabarkan sebelumnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang tidak masuk akal, semua yang berdasarkan tradisi, semua yang cuap-cuap, tak berdasar dan tidak enak didengar, tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadi patokan iman. Itu tidak bisa menjadi dasar sebagai patokan iman. Ya. Lalu pernyataan terakhir saya, siapa yang mengeksekusi John Huss? Siapa yang mengeksekusi John Wycliffe? Siapa yang mengeksekusi Galileo Galilei? Tradisi menjawab, sejarah menjawab. Tuhan Yesus memberkati.